Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Sobat Baku Hantam Data. Kita kedatangan tamu lagi ini. Dapodik versi 2022. Sebelumnya, saya berharap kalian dalam keadaan sehat. Semoga hari ini adalah hari yang sukses dan jadi awal kesuksesan di masa yang akan datang. Baiklah Sobat Baku Hantam Data Sekolah, saya akan membuat sebuah video, tujuannya untuk saya pribadi, dan kalau kalian membutuhkannya, semoga bisa jadi bahan referensi. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Nah, biasanya bagian ini tidak terlalu penting, maksudnya tidak terlalu dibutuhkan operator. Masuk saja langsung ke instalasi. Baik, dimulai dari spesifikasi minimum. Yang pertama tentu saja harus ada sebuah komputer laptop ataupun desktop dengan spek sebagai berikut. Yang pertama adalah minimalnya adalah prosesor Intel Core i3 atau yang setara. Yang kedua, memori standar 4 GB DDR3. Kemudian hard drive 120 GB untuk SSD dan 500 GB hard disk drive. Yang keempat adalah sistem operasi Windows 10. Yang kelima adalah aplikasi yang terpasang peramban web seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox atau peramban yang kalian sukai. Selanjutnya tahap kedua, kode registrasi. Kode ini bisa diperoleh melalui admin Dapodik Dinas Pendidikan. Setelah itu, kalian unduh aplikasi Dapodik yang tersedia dalam bentuk file installer yang merupakan hasil perbaikan dan pembaruan dari aplikasi versi sebelumnya. Bagaimana caranya? Pertama, kalian buka di browser alamat ini, dapo.kemdikbud.go.id/unduhan. Kemudian menu unduhan, kemudian klik installer. Tentu saja setelah itu, sebelum memasang, kalian harus mempunyai preview aplikasi Dapodik. Nah, pertama, generate preview, yaitu tahapan untuk mengambil data satuan pendidikan dari server agar dapat diregistrasi. Ini tentunya buat para master dan para suhu sudah tidak asing lagi. Tapi buat yang baru pertama kali tentu saja ini butuh konsentrasi. Ya, baik. Selanjutnya kita lakukan generate preview. Preview ini diambil dari data terakhir Dapodik yang terakhir kemarin sinkron. Tanggal berapa? 30 Juni ya. Sehingga nanti bisa dipasang aplikasi Dapodik secara offline. Selanjutnya, masukkan username, password, kode registrasi yang sesuai di aplikasi Dapodik. Jika ada penggantian petugas pendataan di satuan pendidikan, kode registrasi, username, dan password dapat diganti oleh admin Dapodik di Dinas Pendidikan. Yang bisa menggantikannya adalah admin Dinas Pendidikan. Sekali lagi, admin Dinas Pendidikan. Registrasi awal di aplikasi dapat dilakukan tanpa harus menggunakan preview dengan syarat terhubung internet atau daring. Harus diingat yang ke-6F, jangan lakukan registrasi dengan menggunakan preview yang lama,
kadaluarsa. Jika ingin pindah ke komputer lain, lakukan siklus sinkronisasi generate preview ulang untuk mencegah duplikasi data. Nah, ini penting diperhatikan kalau menggunakan komputer lainnya. Selengkapnya, untuk memulai proses generate preview, lakukan langkah-langkah. Buka halaman dapurkemdikbud.go.id unduhan, pilih menu data preview. Pilih salah satu unduhan preview yang tersedia, masukkan username, password, dan kode registrasi. Tampilannya seperti ini, ada dialog box. Username, password, korek. Username yang tadi kita buat, password yang kita buat, koreknya bisa diminta ke dinas pendidikan kalau belum punya. Selanjutnya, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini dalam hal mendownload preview. Baik, selanjutnya, nah, muncul seperti ini. Jika beruntung karena lalu lintas data biasanya padat kalau di awal-awal ya, atau karena internetnya kurang sling biasanya susah masuk. Kalau beruntung tampilan seperti ini, ada tulisan download warna biru, diklik saja. Nah, hasilnya disimpan di drive kalian dalam bentuk file semacam ini, angka-angka dan .vrv. Baik. Yang kelima, kode registrasi aplikasi Dapodik. Korek. Kode registrasi bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun selain petugas pendataan. Nah, ini tugas kita menjaga kerahasiaan karena siapa tahu ya, kalau ada orang yang tidak berkepentingan dan ingin melakukan hal yang tidak diinginkan, ya jaga-jagalah. Hal yang selanjutnya harus diperhatikan adalah pengaturan waktu di komputer. Caranya adalah pada menu pencarian Windows, ketik kata kunci date and time settings, lalu klik open. Gambarnya seperti ini. Jangan lupa kita berada di zona masing-masing, sesuaikan dengan zona masing-masing. Kemudian change, atau dengan cara menyalakan fitur set time automatically dan set time zone automatically agar lebih akurat. Pilih zona waktu yang contohnya WIB, waktu Indonesia Barat. Pilih zona waktu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Mudah. Dead time. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sangat penting, sekali lagi sangat penting mengatur waktu untuk menyesuaikan dengan waktu internet. 7. Program pengamanan dinonaktifkan. Nah, apa saja yang perlu dinonaktifkan supaya tidak mengganggu proses adalah deep freezing. Yang kedua adalah antivirus. Jika menggunakan antivirus yang pihak ketiga seperti Avast, Avira, Symantec, yang lainnya. Antivirus yang disarankan yaitu Windows Defender. Jadi dia tidak berbayar, resmi dari Microsoft. Berbeda dengan yang ini, dia biasanya mengganggu. Baik, nah seperti ini setting antivirus yang direkomendasikan. Poin C, Windows Firewall dinonaktifkan jika ingin menggunakan entry data dengan menggunakan jaringan. Misalnya kalian masang di lab
komputer atau menggunakan lebih dari satu komputer, lebih dari beberapa penginput data dengan sebuah server, ya Windows Firewall dinonaktifkan. Caranya adalah seperti ini. Besar. Firewall and network protection. Tune on, bikin tune off, semuanya dimatikan. Mode off dimatikan terlebih dahulu. Ya, ini juga. Terakhir, yes. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah instalasi Dapodik. Ya, ini terlalu lama videonya ya. Mohon maaf, langsung saja. File yang sudah kalian download, kita download. Ekstensinya ini exe application. Ukurannya 72.924 KB. Nah, hati-hati kalau angka yang ini di bawah atau di atas, nah, itu mencurigakan. Sebaiknya cari yang persis seperti ini angkanya. Ini adalah installer. Kemudian double klik. Nah, tentu saja kita mulai memasang. Tampilannya seperti ini. Klik lanjut. Nah, setuju, lanjut. Lanjut terus. Tampilannya seperti ini. Ini adalah proses instalasi. Nah, kemudian, setelah selesai, klik selesai untuk mengakhiri pemasangan. Yang kedua, jangan lupa membersihkan cache setelah melakukan instalasi aplikasi. Caranya ini kadang kita lupa melakukannya ya. Buka di komputer, biasanya di Google Chrome, klik pojok kanan. Nah, seperti ini. Mouse tool, clear data browsing. Clear data semuanya. Kemudian di bagian atas pilih rentang waktu yang all time. Clear data, bagus. Nah, seperti itu pemasangannya. Jadi sebelumnya uninstall Dapodik lama, pasang yang baru menggunakan FreeFile yang terbaru. Mudah. Uninstall, pasang baru, FreeFile terbaru, pasang. Nah, masuk ke pembaruan dan perbaikan. Ini ada beberapa pembaruan. Yang pertama adalah penambahan atribut jumlah like di data alat Dapodik. Penambahan atribut jalan RT/RW. Ini bagian yang harus diisi, tapi lumayan memakan waktu karena harus menyiapkan data yang akurat seperti kakak, kemudian ijazah seperti ini. Ya, tapi itulah tantangannya. Baiklah sobat baku hantam data, kita lanjutkan pembaruan ketiga, penambahan atribut subruang di formulir ruang khusus jenjang SMK. Keempat, penambahan panjang karakter atribut SKHUM nomor peserta ujian dan formulir registrasi peserta didik. Yang kelima, penambahan beberapa atribut guna keperluan pemangku kepentingan di riwayat sertifikasi GTK. Nomor keenam, penambahan atribut jenis bidang usaha di formulir bidang usaha khusus jenjang SMK. Ini bagian yang jangan kita lewatkan. Dibaca satu persatu karena dampaknya bisa fatal kalau tidak mengetahui hal ini. Ada beberapa pembaruan sampai 18. 18 pembaruan di aplikasi 2.0 ini. Baik, selanjutnya adalah mengubah password saat pertama kali menggunakan. Ya, username
yang kita buat. Kemudian password yang lama jangan lupa tulis password baru dan konfirmasi password baru. Ada catatan di sini, minimal 8 karakter harus mengandung huruf besar A, Z, kapital, mengandung huruf kecil A, Z, mengandung angka 0 sampai 9. Misalnya, passwordnya Asep Kumis. A-nya kapital, Sep Kumis. S-nya bisa pakai angka 5. Ya, seperti itu barangkali. Contoh. Berhasil, kemudian logout. Nah, kemudian disuguhi data lagi. Penambahan informasi status pengisian survei PTM. PTM ini yang belum siapa nih? Jangan-jangan masih banyak nih. Isi di sini lah. Untuk memulai pengisian, silakan unduh aplikasi PTM melalui gawai pada tautan berikut. Nah, ini di-download dulu ya. Mengunduh aplikasinya atau di Google Play, PMP Kemdikbud. Ada yang baru sepertinya. Ini adalah ini antara sinkron dan belum ada bedanya nih yang baru aplikasi ini. Ini sudah, yang sinkron hijau. Ya, rajin-rajinlah sinkron lah. Otomatis. Yang kedua, bagian sekolah, ada penambahan atribut jenis bidang usaha, pemilih bidang usaha khusus dengan SMK. Ini buat rekan kita yang SMK ini. Dunia usaha dan industri, Dudi. 2 halaman referensi. Ya, ini khusus bagian SMK. Penambahan tabel dinamis untuk kepentingan yang bersifat sementara. Oke, rinciannya seperti ini. Ada di data rincian sekolah, kemudian di pojok scroll kanan ya. Ada data dinamis. Klik, ya kalian bisa dapatkan seperti itu. Udang ya. Sanitasi, ya lagi-lagi ini kadang agak malas ngisi yang seperti ini. Saya maksudnya, kalau bapak, ibu mungkin ya diisi. Tapi ini penting sebetulnya ya, harus diperhatikan juga terkait sanitasi karena menggambarkan semua keadaan sekolah, terutama kloset jamban ya. Baik. Oke, ini halaman ke 38 dari 53. Ya, sedikit lagi ya. Oke, ya keterangannya diisi seperti ini, kloset, jumlah, like, visual, rincian, detail. Memang banyak sekali tugas operator itu. Katanya jantung sekolah ya, jantung. Kalau kurang nutrisi, jantungnya bisa sakit loh. Mudah-mudahan diperhatikan ya. Oke, kesesuaian data sesuai isian. Ada yang ini nih. Ini baru juga ini. Oke. Jika terdapat ketidaksesuaian data, refresh peramban web atau cek kembali isian data. Masuk ke Sarpras. Jangan lupa nih Sarpras kalau nggak ditangani dengan baik, biasanya merah dan menyusahkan kita sendiri. Oke, ini bagian Sarpras. Penambahan atribut subruang di formulir ruang khusus di Mijang SMK. Buat sobat baku hantam dari SMK ini ada penambahan nih. Kalian luar biasa, selamat bertugas. Oke. Ini harus pelan-pelan pada bagian ini karena untuk akurasi data diperlukan ketelitian. Oke, sepertinya ini yang bagian lama. Ini juga yang lama ada.
tidak terlalu asing. Peserta didik, nah masuk ke peserta didik, TK, SD, ada yang baru nggak? Ini masih yang lama. Nah, kalau ini baru sepertinya. Penambahan panjang karakter SKUN dan peserta ujian. Karena biasanya mentok, nggak muat. Sekarang diperpanjang menjadi 22 karakter. Ya, sip lah. Kemudian registrasi peserta didik. Nah, seperti ini. Ini masih yang lama juga. PKBM. Oke. Nah, ini masuk ke atribut buat siswa ini ya. Harapannya saya ada untuk ibu, ada pekerjaannya itu mengurus rumah tangga. Tapi sepertinya masih gak ada ya. Karena mengurus rumah tangga itu juga kerja. Bapak ibu ini tidak bekerja malah. Ya, tidak apa-apa lah. Mungkin pilihannya buat yang mengurus rumah tangga ya apa ya? Tidak bekerja atau lainnya lah. Validasi KIP. Ini masih yang lama ini. Penambahan validasi batas minimal usia peserta jenjang TK. Buat sobat TK. Ini 4 tahun. Jangan lupa. 4 tahun. Penambahan validasi batas maksimal peserta didik jenjang PAUD 7 tahun. Harus perhatikan disesuaikan dengan kakak ya. Pendudukan. Guru dan kependidikan. Nah, ini baru ini. Yang ini masih yang lama. Ditambah membedakan lembaga yang mengeluarkan sertifikasi. Ya ini baru ini. Kode atribut lembaga sertifikasi. Nah, ini sepertinya baru ini. Pada bagian ini pelan-pelan nih sertifikasi. Tugas tambahan. Oke. Ya, ini buat yang sekolahnya ada PLT ya. Pelan-pelan di area ini. Pertama install biasanya muncul seperti ini si merah nih. Ini menyebalkan kalau udah muncul merah seperti ini, tapi ya mau bagaimana lagi harus diisi. Baiklah. Penutup. Alhamdulillah. Ke bagian penutup. Ya, penutupnya seperti ini. Mari kita sukseskan pendataan di tahun ajaran 2021-2022. Mari, ayo. Nah, demikianlah sobat-sobat pejuang data, sobat baku hantam Dapodik. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat saya dan buat yang membutuhkan. Ini adalah dokumentasi pribadi. Nah, kalau ada yang butuh ya monggo silahkan. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasannya yang ngawur. Ini sebagai bahan perbandingan saja. Berbagi pengalaman. Ya, semoga kalian sukses. Terima kasih. Wassalam. Salam satu data.